Pak, Selamat siang. apa kabarnya hari ini? Ya, baik-baik. Syukurlah. Baik Bapak, kami di sini dari SMP Negeri 9 Rute ingin menjalankan tugas kami yaitu bahasa Indonesia. Tugas bahasa Indonesia. Dan kami di sini ingin meminta Bapak untuk membantu kami mewawancarai terkait dengan tema penanganan rabies yang saat ini sudah terjadi di mana-mana, khususnya di desa kita yaitu desa Cerpanggang. Siap, saya siap untuk menjadi narasumber untuk tugas bahasa Indonesia. Iya. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Singkat saja, nama saya Diani dan kedua teman saya Ika dan saya Yuta. Liani, Yuta, Mita. Mita. Baik Bapak, kami di sini itu ingin mewawancara Bapak tadi terkait dengan penanganan rabies. Langsung saja kami ingin kasih Bapak beberapa pertanyaan. Siap. Pertanyaan pertama, apa jenis-jenis hewan piaraan yang menyebabkan rabies? Jadi untuk diketahui kita semua teman-teman, jadi hewan-hewan peliharaan kita di rumah yang bisa menularkan virus rabies itu, jadi yang pertama anjing, yang kedua juga kucing. Jadi jangan lupa juga kucing juga. Jadi salah satu jenis hewan penular rabies. Jadi hewan-hewan kita peliharaan kita di rumah seperti anjing dan kucing. Jadi dua-duanya ini adalah sebagai HPR istilahnya, hewan penular rabies. Jadi mereka itu kalau sudah tertular rabies, jadi bisa menularkan rabies, virus rabies juga kepada manusia melalui cakaran dan juga melalui gigitan. Jadi itu ada dua tadi jenis, anjing dengan kucing. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban kami. Baik, di sini saya ingin memberikan kesalahan mengenai jawaban mereka, yaitu apa yang mereka tularkan melalui gigitan atau cakaran tersebut. Oh, ya. Jadi virus rabies pada manusia itu pertama tadi saya katakan bahwa ditularkan melalui gigitan dan juga cakaran. Jadi virus rabiesnya itu ada pada air liur anjing dan juga ada pada darah dan juga pada otaknya juga. Jadi misalnya kita itu digigit anjing, jadi pada saat kita digigit itu, jadi kan di sekitar lidah dan mulutnya kan ada air liur. Jadi virus rabiesnya itu dia tinggal di air liur. Jadi ketika misalnya dia sudah menggigit, otomatis air liurnya juga ada menempel di sekitar kita punya kulit. Jadi virus masuk ke dalam tubuh manusia itu ke tubuh korban, yaitu melalui gigitan dan dibawa oleh air liur. Air liur itulah dan juga kalau kasus-kasus yang lain juga ya bisa juga melalui darah ya, melalui darah dari hewan penular rabies seperti dari anjing itu kan. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana cara mencegah agar hewan peliharaan anjing tidak terinfeksi virus rabies? Nah, ini sebagai pelajaran yang penting juga untuk kita ketahui juga. Jadi memang kita selama ini kan erat sekali hubungan kita punya kehidupan ini, kita ada hewan peliharaan seperti anjing. Jadi dengan berbagai alasan, ada yang untuk tujuan untuk menjaga rumah atau untuk tujuan apalah begitu. Tapi kita punya cara pemeliharaannya itu selama ini itu yang salah. Jadi supaya kita punya hewan peliharaan itu sehat dan tidak tertular rabies, jadi yang pertama rutin kita punya. Jadi memang selama ini ada program-program dari pemerintah ya melalui dinas pertanian. Jadi ada petugas-petugas yang datang, dokter dan petugas-petugas pertanian yang lain datang supaya vaksinasi kita punya anjing. Jadi untuk data yang saya ketahui dari dinas pertanian, jadi anjing di Kabupaten Manggarai itu ada sekitar 5 ribuan. Ada sekitar 5 ribuan dan memang vaksinnya itu sudah ada. Jadi pemerintah menggelontorkan dana itu setiap tahun untuk beli vaksin supaya kita punya hewan peliharaan seperti anjing itu divaksin. Tapi ada kalanya juga, jadi banyak yang tidak mau divaksin. Jadi ketika petugasnya datang ada yang sembunyiin anjingnya supaya tidak divaksin. Entah bagaimana alasan-alasan mereka, tapi sebenarnya dan sebaiknya itu mereka punya anjing harus divaksin biar
tidak tertular rabies. Setelah itu biar anjingnya juga sehat, jadi anjing itu harus dikasih bersih, jadi dimandiin. Jadi kita itu bukan hanya kita sebagai pemilik sudah yang bersih, jadi anjing juga harus bersih. Apalagi anjing itu tinggalnya ya, memang dia tinggalnya itu suka-suka di tempat-tempat yang kotor seperti di dapur atau di mana. Jadi kalau misalnya kita juga tidak sering bersihkan kita punya anjing, jadi kesehatannya juga menurun, jadi gampang terkena virus rabies. Habis itu juga dari segi cara kita memberi makanan, jadi tidak seperti asal kasih makan saja. Jadi anjing juga harus dijaga makanannya, habis itu dijaga kebersihannya, dan juga yang paling utama tadi itu anjingnya itu harus divaksin. Bila perlu setiap tahun itu divaksin. Kalau vaksin satu kali itu tidak jamin anjingnya itu tidak tertular rabies. Nah, jadi kalau misalnya itu sepanjang anjingnya itu ada, jadi setiap tahun kita vaksin. Jadi kalau pertanyaan yang ketiga, jika sudah tergigit anjing, bagaimana langkah-langkah penanganan selanjutnya? Nah, itu juga tadi. Ketika sudah digigit anjing, langkah-langkah penanganan selanjutnya itu seperti ini. Jadi misalnya itu kalau cakaran atau gigitan yang dengan luka, jadi pertama itu lukanya itu harus dikasih bersih. Cukup dengan air putih saja. Air bila perlu itu yang paling bagus itu di air mengalir. Jadi bukan di air yang seperti misalnya air di dalam wadah ember ya, habis itu airnya juga kembali lagi ke ember, tidak. Yang itu bagus itu pertama itu dicuci dengan air bersih. Dicuci dengan sabun saja, dengan sabun nyaman. Nah, setelah itu baru kita ke penanganan medis selanjutnya. Misalnya itu lukanya itu terlalu besar, kita bisa penanganan lukanya itu di rumah sakit atau di puskesmas. Dan yang paling penting dan sangat penting, ketika kita digigit anjing, jadi kita harus mendapatkan vaksin. Jadi vaksinnya itu ada 3 kali dengan 4 dosis vaksin. Jadi vaksin yang pertama kali itu ada 2 dosis, jadi disuntikan di lengan, di kiri dengan kanan. Jadi 2 dosis sekaligus, harus 24 jam pertama. 24 jam pertama itu seperti ini. Jadi misalkan kita itu gigit anjing jam 8 pagi, kita itu harus sudah divaksin 2 dosis tadi sampai maksimal jam 8 pagi besoknya. Kalau jam 9 berarti itu sudah gagal, sudah terlambat. Jadi pertama itu langkah-langkah selanjutnya ketika sudah digigit anjing, pertama kita dibersihkan dulu lukanya, habis itu kita ke medis atau ke rumah sakit. Vaksinnya tadi ada 2. Jadi vaksin pertama selama 24 jam pertama itu setelah digigit pertama kali itu, jadi ada 2 dosis. Jadi 1 di lengan kiri, 1 juga di lengan kanan. Setelah itu 1 dosis lagi di hari ke-7. Jadi setelah 7 hari kita disuntik lagi 1 kali. Habis itu setelah itu yang terakhir itu di hari ke-21. Jadi setelah 21 hari kita mendapatkan 1 dosis lagi. Nah, jika anjingnya itu benar-benar tertular virus rabies, jadi si korban itu atau yang digigit ini ketika misalnya dia sudah divaksin 3 kali, itu dia aman dari virus rabies. Untuk paling aman itu harus 3 kali. Jadi 24 jam pertama 2 dosis, hari ke-7 1 dosis, habis itu hari ke-21 atau 3 minggu lah, 3 minggu setelah itu juga harus itu terakhir. Jadi misalkan ada besok teman-teman, ada keluarga dari adik-adik yang kegigitan, jadi harus diedukasi seperti itu ya. Jadi harus divaksin itu 3 kali. Jadi 24 jam pertama, hari ke-7 dan juga hari ke-21. Kalau sudah dapat 3 dosis itu sudah aman, sudah terbebas dari ada virus rabies. Ada lagi yang ada sanggah. Bagaimana kalau setelah digigit anjing tidak cepat dibersihkan atau diobati, apa yang akan terjadi? Nah itu tadi intinya. Kalau misalnya lukanya itu tidak dibersihkan, mungkin berbeda cerita kalau misalnya begini tidak dibersihkan, tapi setelah itu kita penanganan medis lanjut, misalnya kita ke puskesmas atau ke rumah sakit. Itu tadi ya, tapi memang kadang juga kita selama ini ada segala cara-cara ya, kita mungkin dari pengalaman atau dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain,
Jadi memang kalau secara penanganan medis memang harus seperti ya itu tadi yang saya katakan. Jadi kalau misalnya itu lukanya itu luka gigitan atau luka cakaran itu memang harus dibersihkan. Jadi utamakan itu tadi harus dibersihkan di air mengalir atau kalau tidak ada air mengalir air bersih lah. Dibersihkan dengan air bersih. Terus itu baru penanganan medis selanjutnya kita bisa ke puskesmas. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Lanjut kita ke pertanyaan yang keempat. Apakah jika sudah divaksin, orang yang tergigit anjing dapat aman atau sembuh dari terbebas dari virus rabies? Itu tadi ya sudah saya katakan tadi di poin sebelumnya tadi di pertanyaan yang ketiga. Jadi kalau dia mendapatkan vaksin 3 kali itu sudah dijamin bahwa dia aman dari virus rabies. Tapi kalau misalnya itu bukan 3 kali, misalnya dia hanya 1 kali. Syukur kalau misalnya dia hanya 1 kali, anjingnya itu tidak terinfeksi rabies. Kan kita selama ini kan sebagai langkah pencegahan digigit anjing, entah anjingnya rabies atau tidak. Jadi di nomor 2 kan saya itu yang penting si korban ini dulu divaksin. Syukur kalau misalnya begini, kita baru disuntik yang pertama kali, yang 2 dosis itu, tapi anjingnya itu begitu sudah diperiksa tidak rabies, oke bolehlah sudah. Yang penting anjingnya itu negatif rabies. Tapi kalau misalnya positif rabies, itu yang bahaya. Pokoknya kalau misalnya kita sudah selama 3 kali kita mendapatkan vaksin, itu biar anjingnya itu terinfeksi rabies. Jadi si korbannya ini dia bisa sehat dan bisa pulih lagi, bisa aman dari virus rabies. Sudah ada pertanyaan lagi? Tidak. Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami sama-sama. Terima kasih juga atas penjelasan yang telah diberikan kepada kami. Jadi kami bisa mengetahui banyak hal tentang penanganan rabies. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, belajar yang rajin ya.